Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gua, Wahyu Yusuf dari Kompas Tekno. Kalian pasti tahu dong kamera instan yang dulu dipopulerkan oleh Polaroid ya. Biasanya kamera instan itu merupakan kamera analog yang langsung nyetak hasil jepretannya tanpa disimpan lebih dahulu. Nah, tapi kalau sekarang beda nih. Kita punya kamera model hybrid seperti Fujifilm Instax Mini Evo ini, yang bukan cuma bisa nyetak hasil jepretannya, tapi juga bisa nyimpen file fotonya dalam bentuk format digital. Kalau kalian penasaran, pas banget nih. Dalam video sekarang kita akan coba menelusuri seperti apa kemampuan dan fitur-fitur dari Fujifilm Instax Mini Evo. Nah, ini kotak kemasannya ya, kamera Fujifilm Instax Mini Evo tadi. Bentuknya kecil karena kameranya juga ringkas, nggak gede gitu. Dan ini isinya juga ternyata lumayan minimalis ya. Kita langsung lihat aja ada apa aja di dalamnya. Ada buku manual yang lumayan tebal. Ini instruksi-instruksinya untuk cara penggunaan secara lebih detail, dan kalau kalian baru pertama pakai kamera ini sih kayaknya wajib baca ya. Kalau malas dengan bentuknya buku kayak gini, di situs Fujifilm juga tersedia manual dalam bentuk PDF by the way. Jadi kalian bisa download dari situsnya Fujifilm dan kalian bisa baca dengan lebih nyaman mungkin. Bisa pakai smartphone, tablet, atau komputer. Satu kabel. Ini kabelnya tipe micro USB by the way. Dan last but not least, ini adalah strap. Nah, jenisnya ini adalah shoulder strap. Jadi kalian bisa dikaitkan ke kameranya. Dan ini kemudian bisa dikalungkan ke bahu gitu ya, supaya kameranya nggak gampang jatuh. Ini kalau dibandingin sama kebanyakan kamera instan lain, Fujifilm Instax Mini Evo ini kelihatan unik ya. Dia desainnya itu retro dengan body yang ada warna chrome-nya ini, catnya, dan aksen kulit warna hitam di bagian depan. Terus selain itu juga di bagian bawah, di bagian top plate, dan di bagian samping itu ada aksen warna kulitnya. Bahannya bukan kulit beneran by the way, mungkin lebih kayak karet gitu ya. Tapi dia nggak ada pilihan warna atau varian lain nih, jadi cuma ada yang model retro chrome kayak gini aja gitu ya. Nggak ada warna macam-macam gitu. Nah terus bukan cuma tampilannya doang yang retro, tapi tombol-tombolnya ini juga makin memperkuat kesan retro ya. Kayak misalnya kita mulai dari atas nih. Ini ada knob atau dial yang fungsinya ini buat menambahkan efek film. Nah, terus setelah itu ada aksesori cold shoe ini. Jadi fungsinya buat nambahin aksesori-aksesori kayak misalnya lampu gitu ya. Tapi ini cold shoe bukan hot shoe. Terus ini ada tombol kecil, dan fungsi tombol ini berkaitan sama efek-efek tadi, yaitu buat mereset semua efeknya balik lagi ke normal. Jadi kalau misalnya kita udah macam-macamin efeknya gitu kan, kita bingung ini gimana cara balikinnya lagi ya. Gampang aja caranya, cukup dengan tombol kecil yang ini ditekan dan semuanya akan balik ke normal lagi. Dan nggak lupa juga ini adalah tombol buat shutter yang main buttonnya ya. Jadi buat jepret foto kita pakai tombol ini. Dan yang nggak kalah penting juga, ini adalah lever knob buat mencetak. Jadi dia gayanya kayak analog zaman dulu gitu ya, buat ngokang film kan. Nah kita gituin, nanti setelah dikokang, kamera ini akan mulai mencetak frame atau file yang sedang ditampilkan di mode playback. Di bagian depannya ini kita ya bisa langsung kita lihat lensanya ya. Dia ini wide angle setara 28 mm equivalent full frame, bukan f2, dan ini nggak ada kayak semacam pelindung atau covernya gitu ya. Jadi sebelum kalian mulai memotret, make sure dulu bahwa lensanya ini bersih gitu ya, nggak terhalang kotoran atau sidik jari gitu misalnya. Dan di sekeliling lensa ini ada ring. Tapi fungsinya bukan buat mengubah aperture ataupun shutter atau yang lain seperti itu, tapi untuk menambahkan efek lensa. Jadi ada dua jenis efek yang tadi bisa ditambahin ya. Pertama efek digital yang pakai dial yang atas tadi, kemudian ada efek lensa. Nah itu kita bisa nambahin efek-efek kayak misalnya mirroring, terus double exposure, kita bisa nambahin juga lewat efek lensa ini. Di bawahnya ini ada tombol power atau switch power ya, jadi buat nyalain kamera ini kita tinggal geser aja. Kemudian di sebelah kiri atas ini kita ada unit flashnya. Kemudian di bagian sini ini kita ada cermin kecil. Fungsinya itu buat
ngebantu kita framing saat ingin memotret diri sendiri atau selfie gitu ya. Dan itu juga turut dibantu oleh tombol shutter kedua. Nah, ini letaknya persis di sebelahnya mirror. Fungsinya ini adalah untuk lebih gampang kalau misalnya kita lagi ngambil foto selfie, maka kita bisa lebih gampang meraih tombol shutter yang ini kan. Fujifilm Instax Mini Evo ini juga sudah menyediakan thread buat tripod ya di bagian bawah. Ini tempatnya di sebelah kanan kalau misalnya kita pakai orientasi landscape ini, cuma ya ini harusnya di sebelah bawah sih karena kameranya kan ditujukan untuk dipakai dengan orientasi seperti ini ya. Jadi slot tripodnya ini letaknya ada di bagian bawah sebenarnya. Jadi kalau kameranya dalam keadaan terpasang di tripod kayak gini, kita bisa milih untuk melakukan syuting dengan self timer, ada pilihannya sampai 10 detik, atau lewat aplikasi di smartphone. Oh ya, ini di bagian samping sini ada celah buat ngeluarin print papernya ya. Kalau kita print tadi, jadi kita kokang di sini, terus nanti dia akan keluar lewat sini kertasnya, kertas fotonya. Dan di belakang ini kita ada LCD, ini ukurannya 3 inci ya buat keperluan framing, membidik gambar gitu. Terus ini ada D-pad standar seperti ada di kamera-kamera digital. Ini fungsinya untuk manggil menu kayak gini, dan buat navigasi antar menu juga. Terus ini ada tombol back, ini tombol play buat manggil file-file yang kesimpan di sini. Terus tombol yang ada tanda plusnya ini kita bisa pakai untuk nyimpen efek favorit ya. Jadi kita bisa nyimpen di sebelah sini apa yang kita suka gitu. Terus kita simpan dengan tombol plus ini, dan tombol plus ini juga digunakan untuk memanggil efek-efek yang sudah disimpan tadi. Jadi kita tekan, kemudian kita invoke. Nanti secara otomatis dua efek yang kita simpan tadi akan otomatis di-apply sehingga bisa langsung dipakai gitu ya. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi nyari kombinasinya mana yang kita suka gitu. Ini adalah knob buat ngebuka bagian belakangnya si Instax Mini Evo ini buat memasukkan film ataupun melakukan unloading filmnya kalau udah pakai semua gitu ya. Jadi kita tinggal gini aja, terus kita ambil gitu ya. Jadi ini cartridge-nya kita tinggal ambil aja kayak begini, terus kita keluarin dan masukin filmnya. Gampang aja, kita tinggal sesuaikan dengan titik kuning di sini, terus tutup, kemudian langsung ditutup aja. Kamera ini punya baterai lithium terintegrasi. Kalau untuk ngecasnya kita pakai konektor USB micro yang ada di bagian bawah di sini. Dan ini berbarengan juga sama slot kartu memori microSD by the way. Jadi, Fujifilm Instax Mini Evo ini menyimpan file digital di slot di kartu memori microSD, dan itu letaknya di bagian bawah. Dan untuk charging, kita cukup menancapkan kabel micro USB, dan kita bisa menyambungkan ujungnya ke charger smartphone biasa, dan kamera ini pun sudah bisa langsung mengisi daya. Instax Mini Evo ini juga bisa diisi dayanya dengan power bank, kayak misalnya gue demonstrasiin sekarang ini. Ini gue pakai power bank, jadi tinggal ditancepin aja kalau udah nempel. Nah, taruh di sini. Nah, dan kamera ini pun akan langsung mengisi daya, diindikasikan dengan lampu timer yang menyala merah kayak gini. Nah, ini artinya dia lagi ngisi baterai, dan nanti kalau baterainya udah penuh, maka lampunya akan otomatis dimatikan. Kalau gue sih pertama kali megang kamera ini, kesannya kayak kamera ini tuh didesain buat dipakai dengan orientasi landscape gitu ya, kayak gini gitu. Tapi ternyata enggak, soalnya di gambar-gambar menunya ini kalau kita lihat di bagian layarnya, ini semua menunya dibikin kayak vertikal, orientasinya portrait. Jadi kalau misalnya kita pakai dengan orientasi kayak gini nih, jadi miring gitu loh tulisannya kan. Jadi sepertinya sih kamera ini emang dipakai buat orientasinya supaya kayak gini gitu ya. Jadi tombol shutter di bawah, terus celah buat ngeluarin printnya ini adalah di bagian atas gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh makanya harusnya kayak gini. Nah, terus itu juga mungkin sebabnya kenapa tulisan Instax Mini Evo-nya di atas posisinya dan kayak begini ya, supaya kalau misalnya kita pakai dengan orientasi bener, jadi bisa langsung kebaca gitu. Di sini kita bisa ngelihat efek lensa dan efek film mana yang lagi aktif. Terus di sini ada jumlah foto yang masih muat di microSD-nya. Ini kalau misalnya kita ada masukin microSD, masih ada berapa tempatnya yang buat fotonya.
Terus di sini juga ada jumlah frame yang kesisa. Ini yang angka 10 itu adalah jumlah frame kertas fotonya yang masih ada gitu ya. Ini karena baru masuk berarti jumlahnya masih 10, dan nanti ketika seiring kita mencetak fotonya nanti jumlahnya akan berkurang. Ini timer, kita bisa ngatur milih antara mau 10 detik atau 2 detik. Terus ini flashnya kita bisa ngatur supaya settingannya auto atau biar nyala terus regardless of kondisi lighting gitu ya. Dan ini suppress flash itu berarti kita nggak nyalain flashnya. Mungkin kita lagi ada di venue yang nggak bisa flash fotografi gitu ya. Ini buat itu fungsinya. Dan ini adalah mode makro, kita bisa aktifin atau matiin. Jarak fokus minimalnya ini adalah 10 cm sampai ke infinity untuk jarak fokus lensa kamera ini. Nah, dan terakhir ini adalah white balance. Yang gak kalah penting juga ini adalah exposure compensation. Jadi fungsinya untuk naik turunin exposure kalau misalnya kurang sesuai gitu ya. Kita bisa nambah terang gambarnya atau kita gelapin gitu exposure-nya. Range-nya itu adalah dari +2 sampai -2 exposure value. Terus ini adalah menu playback, dan kalau kita tekan 2 kali maka dia akan zoom out untuk memperlihatkan lebih banyak frame sekaligus dalam satu layar gitu ya, kayak gini. Dan lagi ini adalah menu playbacknya, kita bisa lihat foto ini diambil dengan pakai efek lensa dan film yang mana. Ini di tengah D-pad ada tombol menu, kita bisa manggil menunya. Ini beda ya dari yang ini. Kalau ini kan shooting menunya buat mengatur parameter pemotretan. Kalau ini masih berkaitan juga tapi lebih ke teknis pengoperasian kameranya. Kayak ini ada face detect. Kita bisa milih face detect-nya mau aktif atau enggak. Terus AF illuminator ini fungsinya untuk menyalakan lampu penerangan kalau misalnya kondisi gelap sehingga kameranya bisa ngunci fokus. Itu lampunya yang merah yang di bagian depan. Terus ini Bluetooth setting, fungsinya adalah untuk menyambungkan kamera ini ke handphone. Terus print quality ya kayak gitu, kita bisa milih print quality-nya mau yang seperti apa. Ini buat brightness, tingkat brightness printnya. Kalau kita pilih angka yang lebih tinggi maka nanti hasil printnya akan kelihatan lebih terang. Terus ini adalah pengaturan waktu dan tanggal. Dengan muter-muter ring yang ada di sekitar lensa, gue bisa milih efek-efeknya. Ini ada double exposure, ada mirror, untuk kayak 2 gitu ya. Light leak, color shift, fisheye. Cuman ini fisheye-nya jadi kayak di zoom gitu sih. Jadi agak lebih sempit sudut pandangnya gitu. Terus blur ini buat seolah-olah nambah efek bokeh sekeliling objek. Soft focus, vignette. Vignette-nya kelihatan lebih agresif ya. Oke. Dan ini bisa dikombinasiin juga dengan filter film yang kita pilih dengan knob di belakang. Ini kayak tadi ini masih vignette kan. Nah, ini bisa nambahin red filter. Ini blue filter misalnya, kita coba jepret. Nah, kayak gitu jadinya. Terus kita mau ubah filternya kayak gini juga bisa. Nah, ini kayak gini, nanti ada 2 gambar dalam frame. Oke, itu 1. Terus kemudian kita pilih lagi yang bawahnya mau seperti apa. Kayak gini lah. Jadinya 2 frame kayak gini ya. Terus ya, jadi dual frame ini termasuk salah satu yang gue suka. Yang lainnya adalah double exposure. Ini kita ngambil 2 exposure dan saling ditimpa gitu nanti hasilnya. Terus selain itu juga ada mirror. Ini lucu juga, jadi ngasilin efek kayak simetri gitu ya, kayak gini. Terus buat double exposure, ini light leak, itu buat nambahin efek seolah-olah ada bocor cahaya dari luar kompartemen film kameranya gitu ya. Jadi Instax Mini Evo ini punya aplikasi pendamping juga yang bisa kalian cari di App Store atau di Google Play Store. Namanya adalah Instax Mini Evo. Nah, aplikasinya kayak gini. Nah, aplikasi ini punya beberapa fungsi ya. Jadi kalian bisa melakukan remote shooting. Nah, jadi apa yang dilihat oleh kamera akan ditampilkan di layar smartphone kayak gini, dan kalian bisa memotret juga.
Oke, dan fotonya nanti langsung dikirim ke smartphone. Terus kalau misalnya mau print, kita bisa ke direct print ini, terus kita pilih gambarnya mau yang mana. Nah, terus misalnya kayak gini, gue pengen fotonya. Oke, langsung aja di print. Jadi ini foto dari smartphone, kita rekam dan kita kirim ke kamera untuk di print. Oh ya, kalau di print dari smartphone, resolusi cetaknya lebih rendah ya kalau dibanding dari kamera langsung. Kayak yang bisa dilihat di sini, jadi gue nyetak foto yang sama, satu dari HP, satu dari kamera. Yang dari kamera kelihatan lebih tajam, terutama di detail-detail kecil kayak di dedaunan. Sebenarnya nggak terlalu masalah dan nggak begitu kelihatan juga sih, soalnya kan ukuran cetaknya kecil juga ya. Nah, Sobat Tekno, itu tadi review dari Fujifilm Instax Mini Evo. Kamera ini bisa dibilang menarik ya, sebagai gabungan dari kamera instan dan kamera digital. Kalau misalnya kita lihat sebagai kamera digital sih, ya kualitas gambarnya masih kalah jauh lah ya, bahkan kalau dibandingkan dengan smartphone sekalipun. Tapi ya bukan itu tujuan dari penggunaan kamera ini. Lagian kalau misalnya butuh kualitas gambar bagus, pasti kalian udah pakai kamera mirrorless atau DSLR kan? Yang kalian dapetin dengan Fujifilm Instax Mini Evo adalah kamera instan yang bisa nerapin aneka efek visual, kemudian menyimpan hasilnya dalam bentuk file digital. Foto-fotonya kemudian bisa dipilih mana aja yang mau di-print, baik saat itu juga ataupun di kemudian waktu. Jadi kalian nggak jepret foto terus kemudian di print dan ya udah jadi satu itu aja gitu. Yang juga menambah kepraktisannya, kamera ini bisa tersambung dengan HP lewat aplikasi Fujifilm yang antara lain bisa digunakan untuk transfer foto atau sebagai remote control. Kamera ini harganya agak lumayan di Indonesia sih, yaitu sekitar 3 jutaan dan kayak yang tadi udah gue bilang, kalian masih perlu beli consumables-nya juga berupa paper film yang harganya ya tadi sekitar 80.000 sampai 90.000 untuk versi yang polos 20 lembar. Selain itu ada beberapa versi lain juga yang berwarna, jadi kalian bisa pilih mana yang kalian suka. Kalau kalian mau alternatif, sebenarnya Fujifilm punya kamera hybrid lain yang dibanderol dengan harga lebih terjangkau. Seperti misalnya Instax Mini Printer Replay yang harganya sekitar 2,5 juta. Selain itu, kalau misalnya kalian cuma mau ngeprint dari smartphone, Fujifilm juga punya lini printer Instax yang tersedia dalam beberapa format. Tapi tetap aja Instax Mini Evo punya daya tariknya tersendiri. Selain sifatnya yang hybrid, kamera ini juga didesain menarik dengan rencangan retro, banyak tombol dan knob, dan sifatnya ini juga bukan cuma pajangan tapi beneran fungsional dan bisa menjalankan fungsi-fungsi sendiri. Fitur-fiturnya juga bisa dibilang lengkap ya, selain ada 10 efek lensa dan 10 efek film yang bisa digabungin. Di kamera ini juga ada cold shoe untuk naruh aksesoris seperti lampu kalau kalian butuh. Dan yang gak kalah penting juga adalah ulir tripod untuk menyambungkan kamera ini ke tripod. Jadi, seperti kamera instan lain, Fujifilm Instax Mini Evo ini asik buat dipakai seru-seruan dan langsung motret hasilnya. Kalian juga bisa bikin berbagai macam karya kreatif dari foto-foto hasil cetakan kamera ini, seperti misalnya dibikin kolase gitu atau dibuat album foto. Oke deh, sekian dulu untuk review kali ini bersama Fujifilm Instax Mini Evo. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton, gue Yusuf dari Kompas Tekno. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.